Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin saya perkenalkan lagi, saya namanya Mufrid Arifuddin, guru saudara-saudara semua yang mengampu mapel PJOK. Nah, dari beberapa rekap nilai yang saya koreksi kemarin, ada beberapa siswa yang terhitung banyak, yang mungkin hilaf atau mungkin lupa atau mungkin nggak leba atau tidak sadar bahwa dia belum mengerjakan tugas. Jadi mohon maaf untuk nilainya untuk semester ini. Kalau tugas-tugas tersebut belum ditunaikan atau belum dilaksanakan, Bapak belum bisa memberikan nilai atau masih ada yang kosong di beberapa KD. Jadi nanti nilainya tidak bagus. Jadi saya harapkan nanti yang pertama nilainya atau tugas-tugasnya agar nilainya bisa penuh. Mohon untuk tugas-tugasnya nanti diselesaikan sebelum hari Jumat. Jadi nanti saya mengoreksi pada hari Kamis malam saya koreksi. Jadi besok Kamis silakan saudara, Kamis tanggal 17, silakan saudara-saudara menyelesaikan tugas yang ada. Jadi dalam satu semester saya hanya memberi dua tugas. Dua tugas itu senam lantai dan senam ritmik. Senam lantai adalah tugas individu, senam ritmik tugas kelompok. Meskipun senam ritmik tugas kelompok, tapi saya mewajibkan untuk mengirim semua ya, semua anggota. Biarpun link videonya sama, agar memudahkan saya dalam memberikan nilai dan mengetahui kamu itu kelompok yang mana. Kemudian untuk tugas yang individu, senam lantai, itu ya masing-masing individu. Dan saya mohon petunjuknya dibaca. Jadi mengisi tugasnya bukan di komentar atau bukan di kolom, bahkan ada yang di WA, tapi di form yang sudah saya sediakan. Jadi ketika saya memberikan tugas, pasti ada petunjuknya, kemudian ada lampiran formulirnya. Formulir itu untuk diisi, jadi tugasnya diisinya di formulir tersebut. Kalau sudah ngisi di form, pasti saya nilai dan saya koreksi betul-betul. Dan ada beberapa siswa yang mengirimkan link, baik itu yang tugas individu maupun yang tugas kelompok, link atau tautan yang diberikan itu saya tidak bisa akses. Nah, kalau saya tidak bisa mengakses, bagaimana saya menilai kinerjanya? Jadi saya tidak bisa melakukan penilaian. Makanya yang saya beri nilai ya yang sudah nyata ada. Jadi ada dua pertanyaan, satu pertanyaan linknya nggak ada, satu ada, berarti yang saya nilai yang ada. Jadi mohon maaf kalau nilai-nilainya belum lengkap. Kemudian lah untuk mengetahui saya kurangnya apa, saya hanya memberi dua tugas. Jadi selama satu semester ini saya memberi dua tugas. Jadi kalau tidak senam lantai, ya senam ritmik, hanya ada dua itu. Karena saya merasa kasihan, karena di mapel-mapel yang lain mungkin memberi tugas banyak sekali, bahkan setiap pembelajaran ada yang memberi tugas. Saya sudah tutup mata, saya memberi materi, saya memberi tugas, saya tutup mata, berharap kalian bisa konsen pada materi saya meskipun hanya sedikit. Jadi saya tidak mengoyak-oyak, saya tidak ngerusoni kalian semua agar segera mengirimkan tugas pada saya, karena saya menganggap kalian sudah beranjak dewasa, jadi sudah tahu tanggung jawab, sudah sadar apa kewajiban saya. Jadi sebagai siswa ya berarti belajar, karena kita belajarnya tidak saling tatap muka, ya kalau kita menggunakan sarana Google Classroom ya mohon dicermati. Di Google Classroom itu kan ada tugas, ada menu tugas saya. Tugas saya itu
yang belum saya submit, yang sebelum saya kirim itu apa, nanti pasti kelihatan. Jadi tidak ada alasan saya tidak tahu ada tugas. Saya tidak tahu kalau ada tugas PJOK itu, kalau tidak, saya rasa tidak mungkin. Kemudian untuk panduan penyelesaian tugasnya, mohon dibaca. Di situ sudah jelas saya menuliskan, mohon diisi di formulir, bukan diisi di situ. Kemudian saya juga memberikan penjelasan, link yang dikirimkan pada saya harus bisa saya akses, karena saya mau melihat penampilan kalian dalam melaksanakan praktek. Jadi kalau saya tidak bisa melihat, lah apa yang harus saya nilai gitu loh. Kemudian saya mau menunjukkan apa namanya, contoh-contoh aja tuh, contoh-contoh tugas yang mungkin yang linknya tidak bisa dibuka, atau mungkin yang ada yang ngirim bukan di form. Nanti saya beri contoh ya. Nah, di sini saya contohkan. Contoh paling atas 11 BDP 2. Saya ambil di tugas kelas, kemudian saya pilih mapel saya PJOK. Contoh ada mungkin beberapa tadi yang contoh di sini, ini kelas 11 BDP 2. Saya contohkan. Ini ada 34 siswa yang sudah saya nilai, kemudian ada 2 yang belum saya nilai karena 2 ini belum mengumpulkan. Nah, saya menilainya, kebetulan ini BDP 2 lumayan. Saya contohkan lagi yang lain. 11 PS mungkin. 11 PS yang senam ritmik. Nah, ini ada 1 yang belum mengumpulkan tugasnya. Kemudian nah, ini ada yang saya beri nilai hanya 20. Nah, kita lihat di jawabannya di Google Form. Kenapa saya beri nilai 20? Nah, saya beri nilai 20 itu pada poin soal yang kedua. Saya beri nilai. Nah, poin yang soal pertama apa? Saya minta link. Dan link tersebut harus bisa saya akses. Nah, sekarang sudah bisa diakses. Jadi saya contohkan yang belum dibenarkan. Ini nanti saya perbaiki atau saya nilai ulang nanti pada hari Kamis malam. Jadi nanti Kamis pagi sampai malam silahkan di resubmit atau diperbaiki tugasnya. Kalau pakai form ya tinggal diedit formnya, karena saya memperbolehkan mengedit formnya bisa diedit. Saya contohkan, coba 11 BDP 1 PJOK. Kita lihat di pengumpulan tugas senam ritmik. Nah, sini ada lumayan banyak siswa yang belum mengirimkan. Coba saya tunjukkan ya di petunjuk ini, ketentuan isi formulir di bawah. Jadi saya melampirkan formulir, jadi satu jelas isi formulir di bawah. Kemudian tautan YouTube, Google Drive, Instagram dan lain sebagainya harus bisa saya akses. Berarti kalau pakai Google Drive ya harus di share, di pengaturan share linknya itu biar bisa diakses semua orang, karena biar saya juga bisa mengakses. Kemudian yang ketentuan keempat, semua anggota kelompok wajib mengumpulkan tugas. Jadi biarpun ini tugas kelompok ya, karena saya
memberikan ketentuan wajib mengumpulkan, ya wajib mengumpulkan semua tugas gitu loh maksud saya. Kemudian saya contohkan ini yang ada yang tadi yang 20. Oh, enggak ada yang nilainya 20 sini. Ya, kebanyakan yang ini belum mengumpulkan. Contoh lagi 10 TB 1. COK. Coba kita lihat. Nah, 10 TB 1 di Classroom ini terekam ada 9 siswa yang belum mengumpulkan, dan ada beberapa siswa tadi yang sudah mengumpulkan kembali. Ini belum saya nilai, mohon maaf, belum sempat. Nah, saya contohkan yang nilainya 20. Oh, belum ada. Di mana ya PS kok? Coba di 10 PS. Nah, ini di 10 PS ada 4 yang belum mengumpulkan, ada 2 yang sudah menyerahkan kembali. Saya belum koreksi, belum saya cek. Nah, ini contohnya yang punyanya ini saya nilai 20 karena ketika saya mengoreksi tadi videonya tidak bisa saya akses, dan kalau saya mengoreksi saya beri nilai 0, ini pasti saya beri masukan, saya beri feedback. Kenapa saya beri 0? Ini saya beri feedback, saya tidak bisa akses karena videonya telah dihapus. Jadi saya memberi feedback agar kalian tahu kesalahannya di mana. Nah, ini contohnya. Jadi saya tidak bisa mengakses video sehingga di bagian tautan ini saya tidak beri nilai. Dan saya pasti memberi feedback agar yang bersangkutan itu tahu kesalahannya. Jadi saya tidak, ya mohon maaf, saya tidak sempat WA kalian satu persatu, japri kalian tugasnya kurangnya apa. Mohon maaf, saya tidak sempat karena muridnya banyak, tidak hanya satu kelas. Jadi muridnya ada 12 kelas. Jadi untuk mengefisienkan lah, ini fungsi media Classroom ya, biar mempermudah, biar efisien, biar efektif. Jadi saya memberikan masukan, memberikan feedback jadi lebih mudah. Jadi yang kasusnya seperti ini, mohon dibuka kembali tugasnya, kemudian formulirnya dibuka kembali. Kemudian nanti ketika formulir tersebut dibuka, nanti akan ada pilihan edit formulir atau edit masukan formulir. Nah, kemudian disubmit kembali, dikirim kembali. Insya Allah nanti hari Kamis nanti saya koreksi. Jumat pas pembagian hasil belajar nanti nilainya sudah berubah. Semoga saja kalian tepat waktu, saya juga tepat waktu. Itu ya. Kemudian ini saya contohkan lagi, masih di kelas 10 PS. Ini untuk yang tugas individu. Tugas individu yang belum mengumpulkan ada 14 siswa, yang sudah saya nilai ada 20, yang baru mengumpulkan dan belum saya koreksi ada 1. Nah, ini juga ada beberapa siswa yang nilainya tidak bagus. Ini contoh 33, kita buka. Saya buka jawabannya nanti. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini contohnya, saya minta isi dengan tautan link atau YouTube video gulung depan. Dijawab error. Nah, saya menilai atau mau melihat dia melakukan roll depan itu bagaimana? Ya, nilainya juga error gitu ya. Contohnya, ini mending saya beri nilai 3 ya. Contoh lagi yang nilainya ini 26. Nah, ini saya minta isi di formulir, tapi dia isi di
dia isi di komentar. Jadi karena saya menilainya menggunakan sistem, jadi saya nilainya ya dari sini. Kalau mau melakukan perubahan ya tidak di komentar. Kalau di komentar semua, kalau satu siswa, lah kalau 500 siswa nanti saya yang ngeluh ya. Jadi mohon kalau mau ada revisi silahkan direvisi di formulirnya. Ketika nanti saudara-saudara sudah pernah melakukan submit, nanti di bawah nanti akan ada menu edit atau edit jawaban atau edit formulir, nanti entah itu apa saya lupa. Silahkan itu nanti dilakukan. Kemudian yang pertanyaan yang belum ada nilainya atau yang masih salah, silahkan diperbaiki. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan ini sudah pakem ya, sudah saya koreksi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi pesan saya pada kalian, tetap semangat, tetap sabar dalam menghadapi Bapak Ibu guru. Jadi bukan hanya Bapak Ibu guru yang sabar menghadapi siswa, tapi siswa juga harus sabar menghadapi Bapak Ibu guru. Karena karakter Bapak Ibu guru juga berbeda-beda. Di sini saya Bapak Ibu guru saya yakin juga bersabar dan senantiasa mendoakan kalian. Semoga para siswa kami menjadi orang-orang yang ahli ilmu, ahli dalam hal kebaikan, dan dimudahkan segala urusannya ya. Jadi ya mohon untuk perhatiannya dalam melaksanakan tugas-tugas. Saya pesankan jangan pernah menyepelekan mapel-mapel tertentu atau menyepelekan hal-hal sekecil apapun. Jadi ketika besok kalian dalam dunia kerja, hal sekecil apapun itu bisa menentukan nasib kalian. Jadi mungkin ketika melamar pekerjaan online, kalian upload fotonya yang harusnya portrait, tapi kalian uploadnya yang landscape, dan akhirnya kalian tidak diterima administrasinya, itu pun bisa terjadi. Jadi mohon yang teliti, kemudian tidak menyepelekan apapun. Jadi mohon jangan menyepelekan. Kemudian teruslah giat belajar, jangan malas-malasan ya. Karena kalian ini kami menganggap generasi corona ya, generasi serba daring ya. Serba daring itu harusnya ya lebih canggih atau lebih wawasannya lebih bisa luas karena sumber belajarnya bisa dari mana saja. Jadi tidak bersumber dari Bapak Ibu guru, jadi bisa dari mana saja sumber ilmu yang bisa kalian dapat. Jadi saya harapkan literasi digitalnya itu benar-benar diperbaiki. Jadi ketika ada petunjuk, ada tata cara atau ada tutorial, ada apa, itu dibaca dengan seksama, dengan teliti. Jadi ketika kalian mengerjakan sesuatu itu tidak asal. Contohnya misalkan dalam melaksanakan tugas, saya membuat ketentuan, contoh di senam ritmik. Sengaja saya tidak membuat ketentuannya di dalam tulisan, sengaja saya membuat ketentuannya dalam video pembelajaran. Agar kalian, maksud saya itu biar menonton video pembelajaran tersebut. Tetapi ya memang karakter siswa beda-beda ya. Jadi mungkin itu rasa kecewa kami, Bapak Ibu guru, telah membuat video pembelajaran panjang-panjang, kemudian upload video pun di YouTube itu pun pakai kuota, dan kuotanya tidak sedikit ya. Susah payah meluangkan waktu untuk membuat video pembelajaran, tetapi ketika sudah di-share pada siswa, video tersebut tidak ditonton atau di-skip, hanya sekedar melihat judulnya kemudian dilewati, tutup. Lah itu curhatan saya ya, itu membuat saya agak kecewa pada kalian. Dalam hati kecil saya menangis. Menangisnya bagaimana? Lah
itu yang butuh kalian. Saya beri, tinggal menonton, tidak usah mencari. Kok yo hanya dilewati saja ya. Ya nggak masalah, karena itu yang butuh kalian. Misalkan ada pentingnya, nanti yang ada manfaatnya ya yang mengunduh manfaatnya ya kalian. Kalaupun tidak ada manfaatnya, ya nggak masalah juga. Nah itu saya contohkan. Jadi ketentuannya saya ucapkan secara lisan pada video pembelajaran agar kalian mau menonton dengan seksama video pembelajaran yang saya buat. Tapi pada kenyataannya ya ada yang nonton, ada yang tidak. Yang nonton ya tahu ketentuan durasinya, yang tidak nonton ya ada yang buat video senam ritmik hanya 1 menit, ada yang buat senam ritmik 3 menit. Padahal ketentuan yang saya buat adalah 10 menit minimal ya. Ya nggak apa-apa. Terus kemudian ada yang buat video senam ritmik itu perintahnya, senam ritmik itu perintahnya merangkai, bukan mengulang kembali materi yang saya share, tapi merangkai dari materi yang saya tersebut, dirangkai menjadi gerakan, jadi rangkaian gerakan senam ritmik. Ya nggak apa-apa, meskipun hanya mengirim video 1 menit, 2 menit, bahkan ada yang mengulang rangkaian materi yang saya kirimkan, tetap saya beri nilai karena saya menghargai usaha kalian, gitu ya. Dan mungkin ini sudah terlalu panjang video saya kali ini, jadi mohon maaf apabila selama 1 semester ini ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas partisipasi saudara-saudara semua dalam pembelajaran Bapak, saya apresiasi setinggi-tingginya, saya ucapkan banyak terima kasih setinggi-tingginya. Dan ini video terakhir saya di semester ini, semoga ketemu lagi ya di semester depan. Dan semoga naik kelas semua, amin. Dan semoga ilmunya bermanfaat semua. Saya tutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.